adzabannar. Qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Ya alhamdulillah, pimpinan wilayah Aisyah dan seluruh serta pengajian gerakan perempuan mengaji yang saya muliakan. Ya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh atau pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Salam dan selawat kita turunkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat, dan menjadi teladan bagi kita semua. Karena itu mari kita semua senantiasa menyadari bahwa hidup ini adalah amanah Allah yang insya Allah kita akan pertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat. Ya, karena itulah sebabnya kita semua senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, karena kualitas iman dan takwa itulah yang akan menjadi perisai. Dan kualitas takwa itulah yang akan menjadikan kita paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia. Ya alhamdulillah. Ya Muhammadiyah, insyaallah tanggal 8 Zulhijjah cukup umur 117 tahun perhitungan Hijriah. Dan insya Allah nanti pada bulan November baru genap 114 tahun perhitungan Miladiah. Ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia, ya tema yang diberikan pada saya, ideologi Muhammadiyah, Islam berkemajuan antara purifikasi dan dinamisasi. Bapak Ibu, Bapak Ibu ada mungkin juga Bapak-Bapak. Ya, kemudian Aisyah juga yang dilahirkan tanggal 19 Mei 1917. Ya. Alhamdulillah juga sudah lebih 100 tahun. Yang gerakannya adalah menjadi organisasi perempuan Islam yang bergerak di bidang keagamaan.
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ya, disebut juga bahwa organisasi perempuan tertua di Indonesia. Ya, kita kembali dulu melihat bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, juga gerakan tajdid dalam arti ya dalam dua makna, yaitu purifikasi dan dinamisasi. Ya, purifikasi dan dinamisasi. Ya, secara singkat kita mengatakan pemurnian dan pembaruan. Ya, pemurnian dan kemajuan. Dinamisasi, ya, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau contoh-contoh yang telah diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakidah tauhid. Ya, dan inilah yang akan menjadi nilai standar. Ya, nilai standar dari pemurnian terhadap pemurnian, pengamalan, pemahaman dan pengamalan. Kalau kita mengatakan pemurnian, bukan ajaran agama yang kita murnikan, sebab ajaran agama kita itu murni, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, ya, para mubalik itu tidak, ya, saya mengatakan dia tidak boleh mengatakan memurnikan ajaran agama. Yang kita sebutkan memurnikan pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama. Ya, karena banyak yang dipahami oleh masyarakat Muslim berbeda dengan paham yang sebenarnya, atau mengamalkan satu amalan-amalan yang tidak sesuai dengan amalan yang diajarkan, atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai patron, ya, sebagai pola dalam kehidupan ini. Ya, kita melihat misi utama dari gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah tegaknya ajaran agama Islam bagi penganutnya, dalam arti mengamalkan ajaran agama Islam secara baik dan benar, bahkan diharapkan secara terpadu dan kafah, ya, dalam kehidupan di atas prinsip wasatiyah, ya, di atas prinsip wasatiyah, untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, itu kalau kita kembali kepada Risalah Islam Berkemajuan. Risalah Islam Berkemajuan yang indikatornya atau karakteristiknya, ya, yang pertama itu adalah berlandaskan tauhid,
Ya. Jadi akidahnya adalah akidatut tauhid. Yang kedua bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah terbuka untuk diijtihad dan tajdid. Ya. Terbuka untuk diijtihadkan dan ditajdidkan. Ijtihad dan tajdid. Ya. Ijtihad artinya terbuka untuk dipikirkan lebih jauh. Ya, tajdid dalam arti makna tadi dua, pemurnian dan pengembangan. Pemurnian dan untuk kemajuan, bagaimana memajukan. Kemudian gerakannya wasatiyah, artinya tidak ekstrim. Tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Tidak konservatif dan tidak liberal. Ya. Apakah kita bisa mengatakan moderat? Yang jelas gerakannya adalah wasatiyah. Dengan prinsip. Ada prinsip. Ada pegangan. Kan wasatiyah lalu disebut moderasi beragama, tetapi lalu kelihatan seperti mencampur aduk. Ya. Ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia. Lalu yang kelima itu adalah terwujudnya rahmatan lil alamin. Jadi terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Kalau saya menggambarkan rahmatan lil alamin itu sesungguhnya adalah itulah yang disebut dengan Islam yang sebenar-benarnya. Ya, kalau kita kembali melihat bagaimana maksud dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah, ya tentu begitu juga maksud dan tujuan Aisyah, ya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Ya. Jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah ya sesungguhnya itu adalah terwujud rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial masyarakat, ya, dari individu-individu yang melahirkan masyarakat Muslim yang punya prinsip tauhid, ya, meyakini bahwa Tuhan itu tak. Tadi kalau disebut landasannya adalah tauhid, ya tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Meyakini bahwa Tuhan itu esa. Ya. Kalau di negeri kita ini disebut ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tetapi harus kita yakini bahwa yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus selalu kembali kepada surah Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Ya. Sebut. Tanya ke kakak, mana HP kakak? Mana HP-nya beda? Mungkin dimute-kan itu. Ya, kalau mau diskusi di tempatnya dimute-kan supaya tidak keluar suaranya ke
jamaah. Mohon maaf ya. Ya, ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia. Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu nampak pada surah Al-Ikhlas. Begitu juga kita baca surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Allahu ahad. Jadi kalau ada kalimat kul dalam Al-Quran itu, ya itu adalah perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada kita semua, bahwa Allah itu esa. Allah itu esa. Allah itu satu-satunya Tuhan. Ya. Yang lain bukan Tuhan. Allahus Samad. Allah itu tumpuan harapan. Artinya semua makhluk itu berharap kepada Allah. Semua makhluk itu mohonnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya mengabdi, menyembah kepada Allah dan bermohon kepada Allah. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Ya. Tidak melahirkan artinya bukan bapak, bukan ibu. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, bukan anak. Jadi Allah itu bukan bapak dan bukan anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setingkat, tidak ada yang setara dengan dia. Ya, tidak ada yang selevel. Itu artinya tidak ada syarikat baginya. Tidak ada. Tidak ada yang mirip. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah. Ya, kadang ada orang berzikir, lalu jatuh pingsan. Setelah dia sadar, dia mengatakan bertemu dengan Tuhan. Tidak itu. Bukan Tuhan yang dia temui. Ya. Karena Nabi Musa saja minta mau bertemu dengan Allah. Tidak bertemu. Ya. Lalu dia pingsan. Beliau disuruh pergi di kaki bukit Turizina. Ya. Beliau di kaki bukit itu, Allah memperlihatkan cahaya. Lalu dia pingsan. Setelah sadar, lalu Allah mengatakan, bukan saya itu, kamu tidak mampu melihat saya. Baru cahaya yang saya perlihatkan kepadamu, ya sudah pingsan. Karena itu kamu tidak mampu melihat saya, kata Allah. Ya, saudara-saudara, nah, itulah yang menjadi pola dalam pemurnian dari sisi akidah. Bagaimana kita memurnikan akidah dari campuran-campuran itu, dari kemusyrikan itu. Dari segala bentuk kesyirikan, ada tahyul, ada khurafat. Ada, kalau orang mengatakan hari Kamis itu adalah hari 1 Muharram. Ada orang yang tidak mau menggunakan hari yang diterbitnya 1 Muharram itu 1 tahun. Kalau hari Kamis itu 1 Muharram,
Maka dalam tahun itu semua hari Kamis tidak mau digunakan. Tidak mau digunakan untuk perkawinan, tidak mau digunakan mulai membangun rumah, naik rumah baru. Enggak. Dia tidak mau berpesta pada hari Kamis itu 1 tahun. Ya, itu tahyul. Tahyul. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan itu pohon-pohon keramat, itu batu-batu keramat. Mungkin itu yang khurafat. Ya. Ya. Jadi tahyul khurafat enggak. Susah sulit juga itu dibedakan mana yang tahyul, mana yang khurafat. Yang jelas itu adalah kesyirikan. Ya. Kuburan. Kuburan yang dianggap keramat. Ya, apa itu sebetulnya keramat? Keramat itu dimuliakan. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran itu, yang dimuliakan Allah itu adalah manusia yang hidup. Anak cucu Adam. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguhnya Allah mengkeramatkan anak cucu Adam. Artinya mengkeramatkan, memuliakan. Makanya tidak boleh ada orang yang memandang enteng sesamanya. Karena sesungguhnya Allah memuliakan itu. Ya, tidak boleh ada yang menghina sesamanya, tidak boleh ada yang merendahkan, tidak boleh ada yang ya. Apalagi kalau kita baca surah Al-Hujurat itu, ya. Boleh jadi orang yang merendahkan seseorang itu dialah yang paling rendah. Boleh jadi orang yang menghina seseorang itu dialah yang hina. Nah itu. Jadi itu Allah sudah menggambarkan itu. Jadi tidak boleh kita menghina seseorang, jangan sampai kehinaan itu balik kepada kita. Ibu-ibu sekalian, itu pengantarnya. Nah, kita lihat tema yang diberikan itu, ideologi Muhammadiyah, Islam berkemajuan antara purifikasi dan dinamisasi. Kita lihat itu apa itu ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi itu adalah prinsip, pegangan, landasan, sistem, atau manhaj yang digunakan dalam melakukan berbagai bentuk gerakan. Itu. Jadi ideologi itu adalah prinsip, pegangan, landasan, sistem, atau manhaj. Nah, kita biasa dengarkan ada manhaj tarji. Itu artinya bagaimana melakukan tarji. Sistem yang digunakan, atau metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Jadi kalau disebut manhaj, ya di situ ada metode, di situ ada pendekatan, di situ ada interpretasi, di situ ada macam-macam. Bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mengkaji dalil yang terkait dengan masalah-masalah yang tumbuh di masyarakat. Nah itu, jadi namanya manhaj. Ya, ideologi Muhammadiyah, manhajnya adalah manhaj Islam. Ya, bagaimana Islam berkemajuan. Jadi kalau ya sekarang ini disebut Islam berkemajuan. Muhammadiyah membawa risalah Islam berkemajuan. Bagaimana risalah Islam itu? Ya, bagaimana risalah Islam yang berkemajuan itu? Karena kalau selama ini katakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa risalah Islam.
Risalah Islam sudah menyampaikan bagaimana risalah Islam itu ialah Al-Quran dan sunnahnya. Apa itu Al-Quran? Nah, kalau kita kembali ke situ, Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, menjadi mukjizat bagi Rasulullah yang diturunkan melalui dengan perantaraan malaikat Jibril. Disebut Al-Amin. Ya, yang dibawa oleh Al-Amin. Al-Amin itu adalah Jibril alaihissalam. Ya, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ya, mutawatir. Nah, jadi tidak diragukan itu ayat-ayat Al-Quran itu karena memang diriwayatkan secara mutawatir. Ya, Nabi menerima wahyu disampaikan kepada sahabatnya lalu ditulis. Ya, banyak yang menulis ayat-ayat itu. Nanti pada masa Abu Bakar lalu Umar meminta agar supaya wahyu itu dikumpulkan. Ya. Ya, jadi ideologi. Ade, pero tingin tadi na. Oh, lagi kata Barcelona. Oh. Bocor, Bu Rahmi. Ya, di-mute-kan itu kalau mau bicara. Ya. Itu tadi disebutkan manhaj yang digunakan dalam melakukan berbagai bentuk gerakan. Muhammadiyah punya berbagai bentuk gerakan. Ya, tentu di Aisyah sebagai organisasi otonom, ya tentu gerakannya juga seperti itu. Gerakan Islam. Gerakan Islam membangkitkan semangat berislam yang baik dan benar. Begitu pula bahwa berislam secara kafah. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui pengajian, ceramah dan dialog. Ya, nah ini gerakan perempuan mengaji, gerakan subuh mengaji. Ya. Gerakan tajdid dalam arti melakukan purifikasi, pemurnian pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama. Ya, pemurnian pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama. Ya. Yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dinamisasi, yakni melakukan pengembangan berdasarkan kajian dan pemahaman terhadap dalil. Ya, kalau disebut dalil atau nas, itu artinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau disebut Sunnah Rasulullah itu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis Nabi. Jadi, tetapi kalau di Muhammadiyah lebih banyak menyebutkan as-sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah-sunnah itulah yang sebetulnya ketika diriwayatkan, ketika disampaikan dari orang ke orang, ya, dari orang ke orang itu namanya periwayatan. Karena diriwayatkan maka disebutlah sebagai hadis. Ya, sebagai hadis. Disebutlah hadis makbulah,
atau sunnah makbulah. Apa itu? Ya. Kenapa disebut sunnah makbulah? Ya. Sebelumnya itu Muhammadiyah menggunakan sunnah sahihah. Ya, hadis sahih. Ya, yang digunakan adalah hadis yang sahih. Kalau yang digunakan disebut hadis sahih, hanya sahih saja. Tetapi kalau disebut sunnah makbulah, nah ini perlu dipahami, perlu di apa namanya dipertegas itu. Kalau menggunakan sunnah makbulah berarti yang diterima adalah hadis sahih, hadis hasan. 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 Hadis hadis dhaif tidak ya. Ya. Hal yang harus ya. Ya, jadi saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, ya, ya, jadi hadis dhaif itu ada yang gunakan, tapi sebagai fadailul amal, fadilah. Eh, inilah yang banyak buruh pahala. Karena disebut banyak pahalanya dia, ya kan, banyak pahalanya dia, ya. Tapi kita harus ya, bagaimana kita beribadah, beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi keridhaan Allah yang kita cari, ya keridhaan Allah yang kita minta, yang kita cari. Ya, bagaimana supaya kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah itu adalah takarrub ilallah. Ya, takarrub ilallah. Ini di bulan ini banyak ibadah. Di bulan ini banyak ibadah. Ya. Sudah ada yang puasa dari tanggal 1. Tanggal 1 Zulhijjah. Puasanya sampai tanggal 9 Zulhijjah, 9 hari. Ya. Kemudian ada yang nanti hari apa? Hari Tarwiyah. Di sini di bulan ini ada hari Tarwiyah, ada hari Nahar, ada hari-hari Tasyrik. Ya. Ada hari Arafah. Jadi kita tekankan itu hari Tarwiyah dan hari Arafah itu ya
puasa sunat, walaupun ada juga yang menegaskan itu sejak mulai tanggal 1 Zulhijjah ya sudah dilakukan ibadah puasa, sehingga 9 hari ibadah puasa yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu sudah haram. Di situ haram puasa. Jadi ada hari kita haram puasa. Kenapa disuruh makan daging? Suruh makan daging. Di hari nahar makan daging, hari tasyrik makan daging. Karena di situ pemotongan hewan-hewan kurban. Ya, hewan kurban itu ya kurban ya disebutkan yang berkurban itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia kurban untuk dirinya, kemudian untuk umatnya. Jadi ada dua kurbannya, untuk dirinya dan untuk umatnya. Ya. Nah, kalau untuk dirinya sudah bersama dengan keluarganya. Ya. Ya. Kita lanjut. Jadi kita lihat tadi ada dua pemurnian itu tadi purifikasi, kemudian dinamisasi adalah melakukan pengembangan berdasarkan kajian dan pemahaman terhadap dalil yang bersifat umum atau yang bersifat mujmal. Ya, yang mujmal, yang umum, yang global. Ya. Jadi dalil-dalil yang sifatnya bersifat global itulah yang memberi peluang seluas-luasnya untuk dikembangkan. Nah, ya. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh. Ya. Kemudian gerakan amal lainnya. Jadi Muhammadiyah Aisyah punya gerakan-gerakan yang mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa melalui pendidikan dan pengkaderan. Ya. Pendidikan dan pengkaderan. Ya. Pendidikan kita adalah pendidikan formal dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ada lagi namanya pengkaderan, ada lagi pengkaderan formal. Pengkaderan formal itu Darul Arqam, Baitul Arqam, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah pendidikan pengkaderan formal. Ya. Ya, pengkaderan yang tidak formal ya menunjuk sebagai panitia, menunjuk sebagai ini ya. Kalau untuk melatih ya bagaimana memimpin, bagaimana dalam kepemimpinan itu orang disiplin, orang jujur, orang amanah. Ya, ketika dia memegang uang, dia tidak salah gunakan keuangan. Ya, itu tidak yang seperti itu. Itu adalah latihan non formal. Kita dilatih jadi bendahara, dilatih jadi sekretaris, dilatih dari ketua, dilatih jadi ya. Itu untuk mengetahui orang ini bisa dipercaya, orang ini bisa jadi sekretaris, orang ini bisa jadi ketua dan sebagainya. Iya. Sebab memang ya kita harus memahami diri kita juga. Kalau diberi kepercayaan ya mengukur diri. Ya, coba kita lihat bagaimana Nabi Yusuf ketika mau ditunjuk disebutkan oleh raja mengatakan saya mau menjadikan kamu, mendudukkan kamu kepada kedudukan yang tinggi. Ya. Tapi lalu dia mengatakan, berilah saya bendaharawan karena saya ini hafidun aminun. Hafidun amin. Saya mampu menjaga.
Ya, dan saya memahami. Hafidun alim, ya, mampu menjaga dan memahami kondisi, mengetahui situasi. Nah, itu, ya. Ibu-ibu sekalian ya, yang sama berbahagia. Ya. Jadi dinamisasi seperti itu. Ya, kalau di ya, kalau kita mau bandingkan dengan bagaimana purifikasi terhadap benda-benda, ya, katakanlah ada sesuatu yang berlumpur, nah, itu mau dibersihkan, dicuci baik-baik supaya bersih betul. Nah, ya, disebut uh, proses esensial untuk memisahkan dengan melakukan penyucian terhadap zat-zat itu, mengeluarkan kotoran dari itu sehingga kelihatan yang aslinya. Ya, ada batu. Nah, kalau ada batu kecil, ada batu besar. Ya, nah itulah yang menjadi biji-biji. Ada yang biji jadi batu permata, nah, bersih, bagus. Ya, cuma dari sisi agama, batu-batu yang sudah dibersihkan dari lumpur itu diambil lalu orang menjual dengan bahasa macam-macam. Ya, ada isinya. Biji batu itu ada isinya, ada kekuatannya, ada magicnya, Nah, ini kalau itu umpamanya batu cincin, kayak ini saya pakai batu cincin. Tapi ini tidak ada kekuatannya, tidak ada. Ya. Ketika saya dulu di ya. Bismillah. Minum dulu. Ya, sekarang. Ya, waktu saya di madrasah itu saya ada cincin. Saya bagus sekali saya lihat. Lalu saya kasih tahu ibu saya, nah ini ada cincin saya mau beli. Ya, saya sudah masuk di jari saya, jari manis ini saya masukkan, situ bagus sekali. Ya, saya tanya penjualnya, berapa harganya ini? Woi, dia bilang bagus sekali itu cincin. Pertanyaannya berapa harganya? Dia jawabannya bagus sekali. Nah, ini sudah menurut saya salah jawab. Ya, saya putar. Apa bagusnya? Dia bilang, kalau anak sekolah yang pakai lulus ujian. Ya, subhanallah. Kalau pedagang yang pakai, dia bilang, bisa kaya raya. Kalau pejabat yang pakai, ya naik jabatannya terus. Saya kembalikan. Ya. Ibu-ibu sekalian, kenapa saya kembalikan? Karena sudah ada aspek yang tidak sesuai dengan agama. Ada kekuatan di situ yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala atau yang menyaingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Kenapa nama aku? Prof. Iya. Kenapa? Iya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan mengangkat sesuatu
menjadi saingan bagi Allah. Allah menyebut begitu. Jadi, iya. Jangan mengangkat sesuatu menjadi saingan bagi Allah. Nah, itu artinya kalau tadi anggapan itu bahwa cincin ini ada kekuatannya, kalau dipakai bisa lulus ujian. Itu yang menjadi penyakit bagi saya kalau itu saya pakai. Jadi saya kembalikan. Tapi karena saya anak-anak, ya saya barangkali kalau saya tidak salah kelas 5 barangkali saya. Ya, saya kembalikan itu. Bilang kenapa? Saya bilang tidak suka saya cincin seperti itu. Ya. Tapi kenapa saya tidak ambil? Nah, saya tidak ada di keyakinan saya seperti itu. Oh, saya takut penyakitnya. Sudah ada penyakit di dalam. Jangan sampai saya lulus ujian lalu saya mengatakan, bagus betul cincinnya orang ini. Habislah itu. Habislah keyakinan. Habis tauhid yang ada dalam dada. Begitu muncul itu, terbetik saja dalam hati mengatakan cincin ini betul-betul bagus. Ya. Padahal saya tidak pakai cincin, saya lulus di ujian. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang ya, baliklah ibu saya. Mana tadi cincin yang kamu mau beli? Tidak jadi. Ya, tidak jadi. Oh, lalu ibu saya pesan cincin emas. Saya bilang tidak bisa juga saya pakai itu. Tidak bisa saya pakai. Jadi cincinnya saya bilang tidak bisa saya pakai. Saya pernah baca hadis. Saya bilang saya pernah baca hadis. Membuat protes, membuat. Ya. Bahwa emas itu tidak boleh dipakai laki-laki. Makanya saya tidak pakai. Ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia. Ya. Jadi seperti itu kita mau membersihkan diri dari hal-hal yang dipraktekkan dalam masyarakat. Ya. Kalau yang seperti dinamisasi ya, ayat-ayat itu hanya mengatakan hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang yang sama dengan orang yang memahami mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu kalau kita memahami itu kan pendidikan. Wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu mewaspadai jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Ya, itu semua menghendaki agar supaya kita melakukan pencerahan, kita melakukan pendidikan, kita membuat sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tidak ada bahasanya dalam Al-Quran kalau mau begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi itu yang dipahami. Kenapa Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Dia pahami. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Itu dikaji, dia pahami, lalu dia, kalau begitu ini kan kita diharapkan ada kelompok yang selalu bergerak untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan ini. Memerintahkan yang ma'ruf, ya. Mengajak kepada yada'una ilal khair. Kalau saya selalu mengatakan yada'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan yang diajarkan oleh agama, oleh Islam. Jadi al-khair adalah kebaikan menurut agama. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan yang ma'ruf, kebaikan menurut masyarakat. Urf,
kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang baik tidak bertentangan dengan akidah. Ya. Tapi kalau dianggap baik oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan akidah, artinya menimbulkan kesyirikan, tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh. Ziarah kubur baik. Nah ini coba. Ziarah kubur baik, tetapi kalau ziarah ke tempat yang dikeramatkan orang, tidak ada perluannya kita untuk ke situ, itu bisa ada terindikasi syirik. Ya. Ziarah kubur ya ziarahilah kuburan orang tua. Ziarahilah kubur saudara. Kita ziarahi kuburan Nabi, bukan kita berdoa di depan kuburan Nabi, kita hanya salami. Tidak boleh kita mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya kembali lagi menziarahimu, tidak boleh. Itulah sehingga petugas di situ haram. Karena menimbulkan kesyirikan, kenapa kamu minta kepada Rasulullah? Ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan tidak apa-apa. Nah itu bukan ada beragam itu juga. Beragam juga ini mubalik. Ya. Kalau mubalik yang seperti itu ya mengatakan jadikanlah wasilah Rasulullah karena dia adalah Rasul. Jadikanlah wasilah itu orang-orang keramat apa itu? Wali-wali, disebut wali-wali. Syekh Yusuf saja itu ditempati meminta orang. Iya. Tapi dia tidak tahu yang mana Syekh Yusuf di situ. Dalam bangunan itu ada 3 kuburan. Saya tanya, yang mana Syekh Yusuf? Dia juga tidak tahu tujuh. Dia bilang, makanya saya minyaki semua. Syekh Yusuf saja dia serikatkan. 3 kuburan di dalam situ. Dia bilang, makanya kami minyaki semua. Karena kami tidak tahu yang mana Syekh Yusuf. Subhanallah. Nah, ini nih. Jadi umat Islam yang masuk di situ orang Islam. Tidak ada orang Kristen masuk di situ. Tidak ada. Yang masuk di situ di lubang itu orang Islam. Jadi keislamannya hanya seperti itu. Nah yang namanya kesyirikan itu betul-betul harus murni karena tidak ada ibadah. Tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah kalau ada kemusyrikan dalam diri kita. Ya, jadi harus bersih dari kesyirikan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia. Nah, jadi ziarah kubur boleh, tetapi kalau ada bisa mensyarikatkan Allah dengan sesuatu ya tidak boleh. Tidak boleh. Makanya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kadang-kadang dipahami orang apa itu? Dipahami orang ya disebut nasi mansuh. Saya bilang tidak. Kalau saya tidak terjadi nasi mansuh di situ. Larangan berziarah kubur dengan perintah ziarah kubur. Dia bilang larangan ziarah kubur itu sudah dihapuskan oleh perintah yang membolehkan ziarah kubur. Saya bilang menurut saya tetap berlaku. Dua-duanya tetap berlaku. Dilarang ziarah kubur orang yang mensyarikatkan Allah dengan kuburan. Ya, nggak usah pergi di kuburan orang yang seperti itu. Ya, nah, yang ziarah kubur adalah orang yang hanya menghargai kuburan, tidak ya. Jadi ibu-ibu sekalian, apa yang dijadikan sebagai standar, ini yang saya barangkali mau sebutkan mungkin. Yang dijadikan standar untuk memurnikan itu adalah terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, tidak merusak nilai moral. Ya.
Kalau tadi kesyirikan itu seperti membawa sesajen kepada benda-benda yang keramat. Ya, dan lain-lain itu kemudian merusak nilai-nilai moral yang nilai-nilai moral itu kalau kita lihat, saya contohkan, pernikahan itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi kalau antar laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan itu dilarang. Itu melanggar norma namanya. Melanggar norma. Jadi tidak boleh dilakukan, melanggar norma. Harus dijauhi. Menghalangi kita beribadah kepada Allah, ya. Ada sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, lalu ya mungkin contoh-contoh itu orang apa namanya cet itu kukunya tidak tembus wudhu, itu ya, itu harus dihindari. Apa itu, saya tidak tahu apa, dia warnai kukunya, tidak tembus wudhu, itu tidak boleh. Jadi kutes, ya harus dihindari. Kemudian yang keempat itu adalah mengancam kehidupan, baik kehidupan individu maupun kelompok, komunitas. Seperti rokok disebut berbahaya pada diri, itu tidak boleh. Kalau berbahaya kepada orang banyak, ialah merokok di tengah orang banyak. Itu juga melanggar nilai dan merusak. Dan ayat Al-Quran itu tegas. Jangan bunuh dirimu. Wala taqtulu anfusakum. Kalau membunuh orang lain, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kalau disebut bahayanya rokok, bahaya rokok itu hanya satu ayat. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Tapi ada pamflet itu mengatakan rokok membunuhmu. Oh, banyak sekali ayat yang terlibat di situ. Ya. Kemudian yang kelima adalah menimbulkan kerusakan dan atau bahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Ya, tambang yang merusak lingkungan, penebangan pohon di hutan-hutan itu, lalu terjadi erosi, terjadi apa namanya? Kalau seperti di Aceh, di Sumatera itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh itu mengatakan begini, kami ini sudah kena tsunami air dan juga kena tsunami lumpur. Tsunami air itu katanya ya tidak sama dengan tsunami lumpur. Tsunami air itu begitu turun, sudah habis, masalahnya tinggal mau dibersihkan. Tsunami lumpur ini susah sekali. Mau diapakan? Mau dibawa kemana lumpurnya? Lumpurnya 1 meter. Dia sebut lumpurnya 1 meter dalam rumah kita. Nah, kemudian yang terakhir itu, yang keenam adalah bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip dasar agama Islam. Umpamanya, persaudaraan, persatuan, kemerdekaan, persamaan. Lalu menimbulkan konflik, itu merusak persaudaraan. Itu jadi tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu ya mungkin kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Yang kalau jadi pemurnian itu pada akidah dan ibadah, kemudian sebagian nilai akhlak, kemudian yang masuk dalam dinamisasi adalah aspek muamalah duniawiyah dan sebagian yang terkait dengan akhlak dalam aktivitas duniawiyah. Itu. Jadi dinamisasi itu menimbulkan
ada perubahan, perkembangan, pembaruan, dan penyempurnaan. Bagaimana menyempurnakan itu? Ya, itulah bagaimana melakukan perubahan, itulah sehingga tadi saya sebutkan ayat Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita memanfaatkan, kita sebagai muslim manfaatkan zikir dan fikir harus terpadu. Zikir dan fikir terpadu sehingga menjadi kita ulul albab. Ya. Kalau tidak terpadu dengan itu tidak menjadi ulul albab. Ulul albab adalah orang yang cerdas, orang yang bisa berpikir jernih dan bisa melahirkan pandangan yang lurus sehingga kita mengatakan ma khalaqta hadza batilan, ternyata dalam kehidupan ini tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya ketika dia ditempatkan pada posisinya. Ya, jadi Bapak, Ibu sekalian, ya saya kira seperti itu. Sesungguhnya ya masih banyak yang saya mau sampaikan, tetapi saya lihat jam itu sudah lewat jam 7.10. Saya ada acara juga di universitas, materi jam 8. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, dan ya saya kira kita beri ya waktu sedikit untuk ya bisa ya tanya jawab barangkali kalau ada, kalau tidak ada ya. Makasih. Oke. Nasrul Oke, minallah baik. wa taufiq wa basyiril mu'minin. Ya, silakan. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian tadi beberapa apa ya yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan saya kira luar biasa ya apa yang telah disampaikan Ustadz, dan betul-betul kita bisa memahami dan mengingat semua mana yang wajib, mana yang tidak boleh kita lakukan, dan beberapa apa ya aktivitas yang perlu kita lakukan. Nah, itu terkait dengan judul kita ideologi Muhammadiyah, di mana Islam berkemajuan antara politisasi dan dinamisasi. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, biar satu orang Ustaz Di, Kang, ini sedikit lagi, baru jam 7.12, Ustaz ada kegiatannya di jam 8 di Unismu. Tapi mungkin ada satu orang atau yang penting sekali, mungkin ada yang mau bertanya, karena Iya, kuncinya bisa, itu bisa adalah, Bu. iya, dari siapa ini? Dari Nikmawati, dari Iya, BCA, silakan, Bu. Kabupaten Sinjai Bu. Oke deh, silakan Bu, silakan langsung bertanya ya. Iya, ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup menarik materi Bapak yang dibawakan. Saya tadi ada tadi terlintas tentang pernikahan Pak. Sebenarnya yang saya mau tanyakan di sini tentang pernikahan, bagaimana hukumnya kira-kira menurut Bapak tentang pernikahan yang diadakan di bawah umur. Kan sekarang Undang-Undang nomor 16 2019 itu harus 19 tahun ke atas. Sedangkan yang sekarang itu yang paling banyak dominan sekarang di bawah 19 tahun ke bawah yang menikah. Nah, terus sesuai dengan apa masalah yang ada di bawah, ada anak-anak yang umur 13 tahun yang sebenarnya bagaimana menurut Bapak dengan undang-undang ini kalau dikaitkan dengan undang-undang dengan agama? Ya, mungkin itu yang saya bisa tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. terima kasih banyak Bu. Langsung saja mungkin Ustaz dijawab, kan ini Iya. terkait dengan pernikahan di Terima bawah. kasih.
Kalau mengakui undang-undang ya jangan lakukan itu. Kalau 13 tahun. Kalau kita mau mengatakan bahwa undang-undang itu adalah penjabaran dari kehidupan beragama kita, ya maka kita harus taati. Kita harus taati. Karena memang juga ada penelitian mengatakan bahwa kebanyakan yang cerai-cerai itu adalah perkawinan yang di bawah umur. Ya, lebih cepat di apa namanya. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang cepat menikah ya langgeng juga. Ya. Ya tergantung pada yang bersangkutan. Tergantung pada yang bersangkutan. Ya, itu yang kalau kita mau mengatakan kalau saya mau mengatakan yang penting diizinkan oleh apa namanya? Penegak hukum. Karena perkawinan yang di bawah umur itu harus minta izin pada negara. Negara itu adalah melalui pengadilan. Kalau pengadilan mengizinkan ya jadi itu seperti itu. Kita Oke, Ustaz, iya. terima kasih. Masih bisa. Begini, kalau seumpama anak ini sudah melaksanakan sesuatu yang menurut agama itu sudah di luar kewajaran, kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Apakah Ya. kita harus menyampingkan ini undang-undang atau bagaimana? Harus dinikahkan atau bagaimana? Dibiarkan saja seperti itu, tidak dinikahkan. Nah itu juga menikahkan orang yang berbuat salah seharusnya dihukum. Kalau menurut saya. Jadi kalau dia sudah berbuat salah harus dihukum. Iya, harus dihukum, bukan dinikahkan. Kalau pandangan saya karena ilmu saya itu ilmu hukum pidana, pidana Islam. Ya, orang yang berzina harus dihukum. Iya, harus dihukum. Ada hukumannya, hukuman pezina mohsan, ada al-bikru bil bikri itu jildu mi'atin wa nafyu sanatin, dicambuk 100 kali, kemudian dibuang 1 tahun. Diasingkan 1 tahun. Kalau diasingkan 1 tahun itu masuk penjara 1 tahun itu sudah cukup. Ya, nah itu hukum Islam. Nah ini karena tidak makanya itu kita harus apa namanya namanya pendidikan, penjagaan kita apa namanya anak-anak kita ingatkan itu yang namanya pacaran kan itu yang merusak sekarang ini karena budaya pacaran itu yang berkembang. Ya, kalau sudah melakukan sesuatu ya Momi juga dipaksakan melawan hukum. Sudah melawan hukum, perbuatannya tadi melawan hukum, mau lagi melawan hukum. Ya, nah itu. Jadi memang harus kita apa namanya baru SD sudah pacaran juga, subhanallah. Jadi kalau tadi umurnya itu ya seperti itu. Umur SMP baru kelas 1 SMP kalau 13 tahun. Baru kelas 1 SMP. Atau masih kelas 6 SD. Jadi iya. Jadi saya kira kita berharap agar semua karena kita menganut apa namanya hukum. Menganut hukum ya kalau kita mau mengatakan bahwa hukum Islam itu sudah dijabarkan, karena saya juga selalu mengatakan begini, sering mengatakan begini bahwa hukum Islam itu sudah berlaku di Indonesia. Ya, perkawinan, pewarisan, perwakapan, jual beli dan sebagainya, perbankan sudah ada perbankan syariahnya. Yang tidak berlaku adalah hukum pidana Islam. Pidana Islam saja yang tidak berlaku. Ya, karena belum ada orang yang dicambuk, belum ada orang yang dipotong tangan. Karena memang undang-undang pidana yang ditetapkan itu sebetulnya saya sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai hukum Islam pada penyempurnaan hukum pidana Indonesia. Ya, pada tahun 2011 saya diminta untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai hukum Islam. Saya sebutkan bahwa
kalau 5 pokok ini sudah masuk dalam undang-undang pidana itu, selamatlah. Jadi yang pertama ialah melindungi jiwa. Bagaimana perlindungan jiwa dalam Islam? Tidak berbeda jiwanya tukang becak dengan jiwanya presiden. Artinya kalau tukang becak dihilangkan jiwanya, ya itu harus hilang juga jiwanya, itu yang menghilangkan. Ya. Nah, pencuri, orang yang mencuri potong tangan. Dan kalau itu dilakukan, ditegakkan, ini perlindungan harta, perlindungan kehormatan, ya menegakkan ini hukum perzinaan. Orang yang mohsan lalu berzina, dia dirajam. Artinya orang yang sudah menikah lalu selingkuh ini, kalau ajaran agama yang berlaku ini selingkuh itu enggak. Iya. Selingkuh sudah ada suaminya, ada istrinya lalu selingkuh, ini hukuman mati. Saya bilang enggak usah bahasanya hukuman rajam, hukuman mati saja. Hukuman mati. Iya. Begitu juga apalagi perlindungan akal. Perlindungan akal itu minum khamar, mabuk-mabukan. Ini 80 kali cambuk. Apalagi sudah 5 barangkali tadi. Ya. Jadi itulah yang hukum yang belum berlaku itu, pidana Islam. Ya. Saya sebut waktu itu, tidak usah kita sebutnya pidana Islam kalau sudah masuk melindungi 5 pokok, 5 hal ini. Ya, melindungi jiwa, melindungi agama. Ya, orang mempermainkan agama juga hukuman mati. Ya, itu. Jadi melindungi jiwa, melindungi agama, melindungi kehormatan, melindungi harta, dan melindungi akal. Ada 5 yang harus dilindungi oleh pidana Islam. Ya, saya kira itu. Baik, saya kira demikian Prof. Luar biasa ini jawabannya Pak Prof. Yang bertanya tadi, pahami baik-baik Bu, bagaimana menikah kalau masih usia dini atau apa, dan Ustaz sudah memberikan tadi penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin ini sudah jam 7.21, Ustaz punya acara di Unismu jam 8. Jadi mungkin ini saja pertanyaannya, ini Ibu yang mewakili kita semua. Insya Allah mungkin di lain waktu. Terima kasih. Banyak. Iya. Saya kalau mau begitu ini dulu. Iya. Atau saya akhiri dulu saya. Iya, terima kita- kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu pada pengajian perempuan, gerakan perempuan mengaji. Ya, terima kasih pada Ketua Aisyah, pimpinan wilayah, dan seluruh peserta yang lebih 100 orang. Alhamdulillah. Nasrum minallah, fatun qarib, wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Juga mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ustaz atas ilmu yang Ustaz sudah sampaikan kepada kami. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kami bisa melaksanakannya dengan baik. Kami semua Ustaz, bukan cuma saya. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, mungkin Ustaz sudah bisa meninggalkan kita, tetapi saya persilahkan kepada Ibu Ketua PWA Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Mahmuda. Ada hal-hal yang bisa disampaikan Bunda, silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Dr. Samsidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama, tak intinya mari kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga di kesempatan subuh yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 7 Zulhijjah 1447 Hijriah berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2026 Miladiah. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kiai Profesor Dr. Haji Ambo Ase,
AG. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai atas pencerahan yang diberikan. Sekaligus insya Allah selamat milad Muhammadiyah besok untuk tahun Hijriah. Alhamdulillah kami mohon doa restu insya Allah pada tanggal 31 Mei 2026 Miladia bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah. Jadi 1 hari setelah hari tasyrik, insya Allah kita melaksanakan resepsi milad Aisyah ke 109 yang insya Allah Pak Kiai juga akan membersamai kita. Jadi kita harus senantiasa berbahagia sebahagia-bahagianya karena Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan senantiasa memberikan kita pencerahan, dan dengan pencerahan ini kita diharapkan betul-betul menjadi ortom yang sesuai dengan tujuan atau visi misi organisasi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, karena kita telah menerima ilmu dan ilmu itu tidak akan bermanfaat jika kita tidak mengamalkannya, sehingga mari kita berfastabiqul khairat untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, yaitu bagaimana kita memurnikan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini sebagai hamba Allah dan sebagai pimpinan organisasi, dalam hal ini 4 pilar tadi yang sudah disebutkan, bagaimana kita berakidah yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Kemudian yang kedua, ibadah juga kita harus murnikan sehingga kita beritibak kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dinamisasi ini yang kita lakukan terkait dengan ibadah muamalah duniawiyah dan akhlakul karimah. Sekali lagi para pimpinan, terima kasih pimpinan harian telah hadir. Kemudian para pimpinan daerah Aisyah Sulawesi Selatan, kemudian ketua majelis dan lembaga, terima kasih juga atas kehadirannya. Begitu pula pimpinan cabang dan amal usaha, kita berharap dari 108 ya alhamdulillah sudah bergabung, harapannya ke depan lebih banyak. Dan sekali lagi mari kita berfastabiqul khairat untuk mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ketua, terima kasih banyak atas arahan